Taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Buat teman-teman juga, halo, selamat bergabung. Gimana puasanya full nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sekarang kan lebarannya pada sendiri-sendiri di kosan, di apartemen, ya. Jauh dari keluarga. Sedih nggak sih lebaran sekarang? Ya, B aja sih. Roniela kayaknya banyak bacot hari ini ya. Ya gimana kalau mau sedih-sedihan ya emang kenyataannya begini, nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau pulang ya risiko kan. Terus makanan gimana? Dikirimin nggak? Saya bisa ada loh sih rendang. dikirim tetangga. Barusan dapat rendang, opor ayam, ketupat. Baik ya tetangganya. Bang sih. Iya, tetangganya baik. Itu tetangga atau calon pengantin? Bentar dulu. Tetangga yang nganter, cewek apa cowok? Pak Budi namanya. Biasanya kalau lebaran di rumah tuh apa yang paling diinget? Ada tradisi atau kebiasaan? Kita dulu nih. Nino? Biasanya kalau lebaran, H-4 udah pulang kampung ya. Udah pulang kampung, biasanya rutinitas ketika mau lebaran itu beres-beres rumah, cat rumah, ganti perabotan. Orang kaya ya Anda, ganti rumah setiap lebaran? Enggak. Biasanya apa yang kotor di rumah itu diberesin. Biasanya sampai jam 12 atau jam 1 malam kita masih beresin. Biasanya yang beres-beresin berdua sama mama aja sih. Termasuk Anda ya kan? Diberesin. Ya, sambil Anda juga kotor jiwa raganya. Bisa dia enggak? Jadi sambil baik Pak. Sambil nunggu ketupat mateng. Kan kita biasanya bikin tuh ketupat ya, menu-menu lebaran sambil cerita-cerita. Ya, momen yang itu sih yang paling kalau misalkan lebaran ini. Oke, next. Randy gimana? Next. Seperti kebanyakan orang-orang sih Bu, kalau lebaran biasalah seperti yang dia bilang beres-beres bikin. Kalau mama di rumah, kaum mama di rumah biasanya bikin kue kering atau apa sih? Iya gitu. Bisa diam nggak sih? Gue lagi ngomong. Ya kayak gitulah Bu ya. Kebanyakan lah. Seperti kebanyakan orang lain lah. Takbiran. Kalau takbiran kalau udah umur segini sih nggak pakai keliling-keliling kampung kan. Kalau dulu masih kecil masih ikut-ikut bareng anak-anak. Aku nggak pernah gitu ya. Aku nggak pernah muter-muter kampung, nggak pernah, nggak boleh. Kurang bahagia hidup Anda berarti. Pantesan kayak begini jadinya ya kan. Ya, Nino yang nggak bolehin siapa? Orang kampung. Iya. Lancang ya mulut Anda. Oke, next. Iya. Langsung ke Putra aja. Sebagai aib kemudian kata orang kampung, Nino nggak boleh ikutan ya. Anda aib dari kampung ini. Oke, next Putra. Ya Putra. Ya sebenarnya ini udah ke lebaran keberapa ya nggak pulang ya. Pokoknya udah selama udah 10 tahun sih di Jakarta. Jadi 10 tahun di Jakarta sih. Baru lebaran di rumah balik ke kampung itu baru 2 kali. Jadi di Jakarta udah kayak 8 tahun. Maca, Ci. Hutang banyak Bu, soalnya Bu, jadi banyak yang ditebus soalnya. Biasanya? Masih kerja atau? Iyalah Bu, kerjaan yang extraordinary ini kan kadang-kadang kan takbir, kadang-kadang masih kerja, kadang-kadang orang sholat Idul Fitri kita masih kerja, jadi ya nggak ada masih di udara ya. Masih di udara. Roni gimana? Biasanya kalau lebaran gitu diterima nggak sih sama keluarganya? Diterima dong Bu.
Nggak mungkin nggak diterima. Jangan bawa ke hati, jangan ngegas, biasa aja. Gak mau nanya sih, ketika Lebaran itu yang paling kita kangenin adalah sholat Id bersama keluarga di lapangan rame-rame. Itu kan seru ya? Seru Iya, ya. kalau sekarang ini udah mesti sholat di nggak rumah. boleh. Iya, nggak boleh di rumah. Terus Tapi di Bekasi boleh kok sholat di musola. Sama di sini juga sholat di lapangan, tapi ada protokol COVID, staffnya nggak rapat, terus dicek sama Iya, dijarak-jarakin. suhunya. Sama kalau yang mau masuk harus disemprot tangan sama kakinya sama si cairan disinfektan. Yang. Iya, kalau dari perusahaan dapat THR nggak? saya kan bergerak sendiri. THR otomatis tidak dapat. Jangan salah loh. Biasanya yang kayak gitu justru banyak THR-an dari luar. Kalau kita yang terikat justru THR-nya biasanya cuma satu dari perusahaan doang. Ya, kadang-kadang ada terbatas ya. IO yang berbaik hati yang ngasih THR ada. Kalau Randy gimana? Oh iya, kalau gue sih dapat THR, cuman nggak full. Jadi kebijakannya memang 50% ya dari THR itu. Jadi sisanya nanti di akhir tahun pas Natalan kayak. Oh, gitu. tapi akan tetap dikasih, hanya saja waktunya ya, dicicil. Iya, dicicil karena pandemi ini ya kan. Nah, alhamdulillah kan udah nggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Putra gimana? Puput. Putra. THR alhamdulillah dibayarin full, nggak ada yang ditunda dan nggak ada yang dipotong. Kalau Roni gimana? Kalau saya kan karena baru ya Bu ya, jadi nggak full kan karena orang baru kan newcomer di perusahaan itu. Baru masuk gitu loh. Jadi kan newcomer di situ, jadi memang nggak full. Gitu. Ditambah lagi ada corona terus dapat potongan lagi. Dapat, kalau karena ada corona kan jadi gajinya juga nggak full. Ya tapi senyum ngomongnya, jangan marah. Terus kan biasanya ke keluarga, ke adik-adik, ke sepupu, ponakan, biasanya suka ngasih juga kan, ngasih THR. Dapat potongan juga nggak mereka tahun ini dari kalian? Oh, so pasti banyak potongan. Karena kan THR-nya kan nggak full, Bu. Jadi gimana, kita kan juga mikirin kita di sini kan. Jadi kan mereka ini lebih mengerti sih. Malah kalau kita kasih emang ada duit gitu kan. Mereka kayak gitu. Ada, kalau ada dikasih kan. Nominalnya kan nggak banyak jadinya. Dikurangin lah dikit. Gitu, Bu. Tapi kalau aku tahun ini beda. Biasanya kan aku ngirim. Sekarang aku dikirim. Oh, bahagia. Sedih nggak tuh? Iya, luar biasa Anda ya, Pak. Kalau Roni gimana? Ya, begitulah, Bu. B aja sih. Ya Allah, hidupnya mana semangat banget. Ya Allah. Nggak ada something spesial banget di hidupnya. B mulu. Karena dia nggak pernah ngasih yang namanya ngasih ampau THR. Putra gimana? Ya sama lah Bu. Kalau dulu misalnya dapatnya ngasihnya beberapa orang, sekarang dapatnya cuman yang paling deket-deket doang. Karena kalau Putra ini lebih ke orangnya yang dikurang-kurangin. Bukan ya. nominalnya. Nominal tetap sama. Okay. Nominal juga dikurangin sih sebenarnya. Oh, iya. Nominal dikurangin. Orangnya juga dikurangin. Oh iya. Terus perbedaannya tahun kemarin, tahun sekarang anak-anak baju baru ada? Enggak. Saya memang nggak pernah ya. Dari anak pertama tuh nggak pernah membiasakan mereka harus punya baju baru. Untung saya nggak jadi anak Anda. Enggak, karena mereka setiap minggu saya belikan baju baru. Nggak kayak sekarang nih. Banyak yang dapat bansos malah beli baju, ya nggak? Iya, banyak. Udah terdoktrin dari kecil Lebaran itu adalah baju baru. Dalam kondisi kayak gini, tetap belanja ke mall, tetap ke pasar raya, ya kan? Tujuannya apa? Jadi pernah, gue tertarik dengan artikel yang barusan gue baca tadi, judulnya, jangan ajari anak Anda mengemis THR.
Nah, gitu. Dari ini juga anak-anak nggak pernah diajarin mengemis THR. Paling saya cerita ke saudara, ini puasanya full loh, dia ini loh. Jadi sama kayaknya dengan halus ya. Dengan cara halus. Kayaknya sama kayak begitu deh. goalnya sama. Udah di briefing, udah ada ininya, juknisnya udah ada, skripnya udah ada, kayak gini-gini ya katanya kalau untuk mendapatkan THR. Dengan cara yang cerdas ya kan? Iya, kayak gitu. Sekarang kan THR nggak harus dikasih langsung. Sekarang udah zamannya ditransfer. Iya, Bu. Iya, Pak. Iya. Otomatis nominalnya lebih besar. Yang garing ya? Iya. Ini sumpah garing banget, Nino. Iya. Gue juga merasa Banget. garing. Nanti dikasih efek ya, Bu. Dikasih efek ya, Bu. Krik, jangkrik lewat. Garing. Mall di tempat kalian udah pada buka? Belum Tanggal 5 sih katanya. Buka, belum ada sih, Bu. Aku udah buka. Kita. Mau datang nggak sih? Mau dong. Pastinya. Soalnya apa ya? Kalau kita tetap di rumah nunggu sampai kapan? Coba pemerintah tuh juga nggak konsisten sama kebijakannya. Jadi mau nunggu sampai kapan? Ya udah kalau memang dibuka ya udah. Tapi ya. Yaudah sekarang kalau misalkan memang kalian mau ke pusat perbelanjaan ya jaga diri sendiri, safety diri sendiri aja. Prepare aja kalau memang mau ya. Ya nggak usah ngegas, biasa aja, no. Biasa aja ngomongnya. Biasanya kan kita kalau lebaran ini kan maaf lahir batin gitu ya. Meminta maaf itu kan sudah biasa. Ya. Sekarang kita biasakan untuk memberi. Memberi dulu baru kita meminta. Kita memberi maaf dulu sama orang, baru kita meminta maaf. Ya kan? Jadi, gue pengen teman-teman kasih speech gitu buat seseorang yang pengen dimaafkan. Jadi kita ada ucapan I forgive you. Ibu dulu deh. Ya, oh why me? Ya nanya. Iya, kayaknya masalah pribadi deh. No. Mulai dari orang yang punya masalah paling banyak. Oke, Roni silakan. Gua baru mau ngomong tadi pas Uca ngomong begitu muka yang paling depres itu mukanya Roni. Astaga. Apa yang mau diucapin, Bu? Yaudah gue dulu deh. Sebenarnya sih gue nggak pendendam orangnya, tapi pernah bermasalah dengan satu orang yang ngebekas sampai sekarang. Sebenarnya udah saling memaafkan, tapi masih ngebekas sampai sekarang. Yang akhirnya gue memutuskan untuk nggak meng-cut komunikasi sama sekali. Mending sudah memaafkan, tapi tidak terlibat komunikasi sama sekali. Mungkin gue orangnya ada di sini. Oh enggak dong. Calon-calonnya ada sih di sini sih. Ya. Bentar, Eko lanjut. Iya, soalnya apa ya, masalahnya kalau segala sesuatu yang mungkin personal antara kita, mungkin seharusnya dikelarin di antara kita. Nah, ini satu orang, itu nyebarin spreading ke teman-teman yang lainnya, teman-teman kampus atau apa. Akhirnya, tapi clear sih. Tapi ya, mungkin di sini pengen dikelirin lagi kalau sejujurnya sih dalam hati sih udah memaafkan seikhlas-ikhlasnya. Tapi mungkin nggak berkomunikasi itu memang lebih baik untuk menjaga aja kalau kedepannya mungkin biar nggak inget-inget lagi yang masa lalu. Tapi udah ikhlas banget. Gitu. Ini kasusnya udah lama. Kalau gue mah kasusnya udah lama banget. Itu masalah kerjaan dulu yang gue difitnah segala macam. Kasus sama gue? Yang mana? Kasus kalian kan banyak soalnya. Yang mana dulu soalnya? Iya, yang mana dulu? Itu terlalu banyak. No, Jadi dia yang punya banyak masalah. gue. Dia orangnya suka cari gara-gara. Ya Allah. Maaf ya, saya di sini ingin berdamai. Jadi gini, nggak usah yang tadi. Gue maaf langsung aja kali ya. Ini memaafkan secara langsung ya nggak. Assalamualaikum Papa Nino, minta maaf ya kalau ada salah-salah yang kemarin-kemarin kasus-kasus yang nggak jelas itu ya nggak. Skandal. Ya, skandal biasa. Skandal. Biasa lah, itu kan miskomunikasi aja yang Penting ya, yang komunikasi ya.
Iya, sering. Mukanya nggak usah kayak gitu dong. Jangan. Iya, nggak usah ngegas dong. Usah Kita ini ngegas. udah ikhlas, gue bukan tipikal yang suka ingat-ingat permasalahan sebenarnya. Karena itu juga nggak terlalu, maksud gue tuh, ya namanya pertemanan ya, persahabatan pasti ada masalah-masalah kayak begitu yang akhirnya menguatkan kita satu sama lain. Yang gak asik. Tangan dulu ya. Bijaksana. Mantap bro. Itu ya bro, oke lah bro. Itu aja sih, udahlah, itu aja sih Pak. Oke. Nino, gayung bersambut? Iya. Kalau dia mah udah gue maafin. Jadi gue orangnya memang nggak suka cari gara-gara, nggak suka ada masalah ya. Yang mau maafin siapa? Dia nggak tahu orang nggak maafin dia ya. Iya. Kan itu enggak, lu juga nggak minta maaf ke Randy, siapa tahu lu ada salah sama Randy gimana? Iya, gimana sih? Ya gue nggak, Randy yang punya salah, gue nggak punya salah sama dia. Kita Tuh, kan? ketahuan kalau egois. Mukanya. Biasa aja mukanya, ya Allah. Ya udah, kalau kita punya salah saling memaafkan, oke? Kayak gitu aja. Udah, gitu doang. Singkat ya. Gitu doang. Singkat banget ya. Ah? Gitu doang. Iya. Gitu doang. Luar biasa. Oke, Tanta. Ya kalaupun misalnya ada yang hurting sih sebenarnya gue nggak ada kepikiran juga ya sekarang gitu loh, karena anggap itu udah selesai juga dan itu juga bukan sesuatu yang ngeganjel lama di hati gue sih sebenarnya. Jadi Sama siapa? Lu sama Putra? Putra, Jangan mengadu domba ya. lu kan sering nganggap dia teman, ngakuin lu maaf lu. Dia menonton kita loh. Jangan di-cut yang ini, Bu. Ini penting, Bu. Ini jangan di-cut, Bu. Ini Tapi penting. ini penting. Ini penting. Benar, ini sangat Ini penting. penting banget. Biar di-cut. Kita nggak perlu nanya, Roni mau memaafkan siapa gitu. Enggak, udahlah banyak. Nggak usah lah, Bu. Iya. Wah, Tapi sasak lu ketinggian deh dulu kayaknya. gue minta maaf sama Roni ya, karena gue sering cidain dia. Nggak apa-apa, itu Nggak memang apa-apa. konsekuensi. Roni gimana mau ngucapin pemberian maaf untuk siapa? Iya, apa ya? Lebih kepada semuanya sih sebenarnya, meminta maaf dan memberi maaf sebenarnya. Dalam beberapa hal itu paling suka ngaret kalau janjian. Yang paling berkesan telatnya ketika itu kita mau ke puncak rencananya. Dan itu pakai mobil kejadiannya. Nah, si Putra nih udah nyampe di Sarinah waktu itu jam 5 sore. Dan yang lain-lainnya jam-jam 6-an lah udah ngumpul di situ. Sementara gua nyampe di situ adalah jam 9. Parah. Astagfirullahaladzim. Itu luar biasa, parah. Gimana kalau dia kita kick aja dari percakapan ini? Iya, ya Allah. Bukan paling parah loh. Dia pernah ngaret. Lu ingat nggak? Lu pernah ngaret waktu di Harmoni? Ya. Itu masih mending kita nunggunya di Sarinah. At least maksudnya tempatnya masih cozy, masih bisa Ya. Iya, bener. Yang paling parah itu emang di Harmoni sih sebenarnya. Cuman tapi kan korbannya cuma 2. Iya, tapi Korbannya cuma 2 waktu itu. Kalau itu mah parah, asli parah itu. Iya, itu parah itu, sumpah. Itu nggak bisa dimaafkan sebenarnya itu. Enggak. Itu kayaknya udah Masalahnya bad gua- habit gitu. Sementara kan Apa gua sih yang ada dalam pikiran lu sampai segitunya teman-teman udah nunggu? Lu nggak bisa kayak gitu, gua lu udah parah. memprediksi. Gua udah Sama memprediksi kita waktu berdamai perjalanan loh. ke puncak itu gitu loh. Hah? Kayaknya dia tuh kayak kita ngejudging dia banget ya. Mm-mm. Enggak. Ini kan Idul Apa sih yang Fitri ada dalam temanya. pikirannya? Sementara orang udah nunggu berjam-jam, terus dia telat, terus hilang gitu aja, itu parah. Iya, parah itu bener parah itu. Itu paling parah yang Itu udah habit, itu parah. Bukan habit, no. Jadi gua itu udah memprediksi kalau ke puncak itu kalau kita lebih malam itu Tapi prediksi lebih lu tuh lancar salah. gitu loh. Prediksi lu tuh salah. Lu sudah menantangkan iya, orang, tetap teman-teman aja, lu, nggak tetap nunggu. aja gitu loh. Banyak waktu, biaya, semua itu parah. Jadi sebenarnya Jangan kita kenceng, kasih jangan maaf nggak kenceng, buat ntar Roni putus. ya? Iya, sebenarnya lu nggak maafin gak sih sebenarnya? Enggak sebenarnya. Nggak dimaafin kayaknya nih. Enggak sebenarnya Ya, tapi- dimaafin sekarang pun itu bakal terulang masalahnya. Karena karakter Ya.
Susah. Habit ya. Udah Habit udah ya. mendarah daging lah itu habitnya. Nggak bisa Nanti diapa-apain. kalau ngumpul kita nggak usah ajak Roni ya. Nggak usah. Daripada kecewa. Ini aja bilang aja. Nanti mau datang silakan. Jangan ngajakin ngarep Roni banget kalau dia itu, datang. yang dibilang ke dia itu bukan jam aslinya kita kumpul. Jadi misalnya janjinya jam 4 nih, bilang ke Roni Iya. itu ntar ngumpul jam 6. Tapi tetap aja dia telat kan. Itu kan parah. Tetap aja telat. Datangnya jam 9 soalnya. Atau ganti Kita harinya. datang Misalnya kita janjian hari Kamis. Bilang ke Roni itu hari Ketemu Rabu. hari Jumat ya kan? Tapi kalau misalnya kita maafin nih, kalau misalnya orang-orang ini pada maafin lo dengan habit lo yang luar biasa hebatnya ini, emang lo bakalan berubah gitu? Berubah dong. Kan gue orangnya penuh perubahan. Tapi nunggu berjam-jam itu bikin bete lo, parah itu. Enggak, waktu di Sirena orang-orang itu fun juga kok. Enggak ada yang masalah. Ketawa-ketawa aja malah ketemu gua. Menurut berarti itu nggak sekali dua kali kan? Itu nggak sekali dua kali itu kan sering kan? Itu mah parah. Enggak, orang-orang itu bahagia soalnya. Iya, bahagia karena mereka tuh nggak ada gitu loh. pilihan. Orang enggak, itu nggak ada pilihan. Karena mereka di situ bisa karaoke, bisa ngopi-ngopi gitu loh. Sambil nunggu Ya, tapi gua. kan janji gitu. sama lu kan harus sesuai dengan waktu, dengan schedule. Itu parah menurut gue. Gak boleh kayak begitu, Ron. Gak boleh. Udah cukup. Gak boleh kayak begitu. Penjilat Anda. Papa benangnya hati-hati. Ntar putus. Dia jangan-jangan bukan tarik benang, tarik urat. Tapi Ron, untuk kedepannya itu mau berubah nggak sih? Iya mau dong. Gue pasti tapi pengen. Itu lama banget loh, itu parah. Gue kesel. Lu nggak ada di situ. Ya coba, aku nggak ada di sana. Tapi aku dengarnya kesel loh. Tapi itu parah. Enggak, kalau misalnya Nino iya. ada di situ, pasti Nino senang juga karena kan di situ bisa karaokean dulu, ngopi dulu gitu loh. Aku nggak suka baru nanti karaoke, ketemu aku gua nggak tuh suka udah kopi. fresh gitu loh. Nggak suka Jadi ketemu karaoke, gua nggak udah suka fresh kopi. gitu. Nggak, tapi itu parah itu Ron. Kenapa gula darah lu yang naik, Dok? Atau gini aja, lain kali kalau ngumpul Nino nggak usah diajak. Nino, lu pernah ketemu Roni Jakarta nggak sih setiap lu ke Jakarta, No? Nah, itu yang gue bikin pernah. Untung Tanta lu ingetin. Untung lu ingetin. Tanta. Ada. Tahan, Pak. Tetap aja dia telat. Ingat tensi. Tetap aja telat gitu. Berarti Terus Roni salah kenapa dong. kalau sebentar dulu, aku masih ada ganjel. Terus kenapa kalau main game lu suka ngambek? Udah kita close dulu. Roni salah sesi ya. Harusnya kan I forgive you. Yang ada dia mengemis-ngemis maaf. Iya. Kita selesaikan aja sesi ini. Terima kasih buat teman-teman. Selamat Lebaran semua. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Dimanapun suasananya, yang pasti esensi, value dari Lebaran itu nggak bergeser ya, nggak berubah. Kucing gue. Ya Allah, kucing. Ya kucing lu kenapa kok? Kucing lu kenapa? Oke. Jangan lupa tetap silaturahmi dengan keluarga ya. Iya. Oke. Mohon maaf batin. Selamat Idul Fitri. Minal Aidin. Wal faizin. Selamat batin. Oke, assalamualaikum bro. Oke bro. Ya. Waalaikumsalam.